Lagi-lagi kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menuai kritikan daripada para elit politik ketika masyarakat mendukung penuh kebijakan tentang barak militer ini karena merasa barak militer ini tepat untuk anak-anak yang bandel, tetapi para elit politik yang memiliki kepentingan malah banyak menentang terkait kebijakan tentang barak militer tersebut. Ibu Yeni Wahid, anak daripada mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menuturkan bahwasannya barak militer ini perlu dievaluasi kembali. Karena menurut beliau, barak militer ini harus melibatkan para ahli psikolog. Karena menurut beliau, anak-anak yang dibawa ke barak militer ini tidak seluruhnya memiliki permasalahan yang sama. Lantas bagaimana kritikan daripada Ibu Yeni Wahid tersebut? Yuk mari kita simak terlebih dahulu bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Waalaikumsalam Deddy, sahabatku warahmatullahi yang super wabarakatuh. keren. Aku mau curhat nih. Curhat. Soal anak-anak yang dikirim ke barak militer. Jangan atuh mereka dibilang anak nakal. Karena cap itu akan terus melekat dalam diri mereka. Ya. Dan itu menjadi narasi yang mereka percayai. Kalau mereka merasa dirinya nakal, dia pasti akan terus berulah ke depannya nanti. Nah, harus dikasih semangat. Dan yang kedua, Kang, tolong dong di-assessment dulu oleh psikolog-psikolog profesional. Bukan cuma guru katanya, ya. BP, Kang. Karena banyak anak yang masalah itu bisa karena di rumah bermasalah, lalu kemudian di sekolah nggak diterima temannya, dia cari jati diri, cari pengakuan lewat ikut geng motor dan lain sebagainya. Belum lagi anak yang punya neurodivergent, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus dan lain sebagainya, sehingga dicap bermasalah oleh guru di kelas. Nah, anak-anak ini tentu persoalannya nggak akan beres dengan hanya disuruh baris berbaris dan disuruh push up kan, Kang. Kalau masalah mental tentu harus dihadapi dengan mental juga, pendekatan mental bukan cuma pendekatan fisik. Nah, jadi saya berharap nih, Kang, libatkan para psikolog, bukan cuma guru BP. Guru BP itu udah bagus sih, cuma mereka kan tidak punya kemampuan untuk melakukan diagnostik dengan pas. Nah, supaya program ini bisa berjalan dengan efisien, saya harap Akang bisa melibatkan para psikolog agar program ini bisa memberikan dampak yang sangat positif, bukan malah menciptakan trauma baru. Itu sih, Kang, karena kan anak butuh dipeluk, bukan cuma teriakin atau disuruh lari-lari, ya kan, Kang? Nah, itu masukan dari saya. Semoga Kang Deddy tidak tersinggung. Karena kalau tersinggung takutnya saya malah dikirim ke barak militer nih, Kang. Mohon maaf, saya nggak akan bisa deh, Kang. Nggak kuat lari. Nuhun ya, Kang. Semoga tetap punya banyak inisiatif-inisiatif hebat lainnya dan mau mendengarkan masukan-masukan dari kita agar program hebatnya bisa tambah hebat. Nuhun, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita telah dengarkan bersama bagaimana tadi kritik daripada Ibu Yeni Wahid. Beliau ini merupakan putri mantan Presiden Republik Indonesia sekaligus guru bangsa, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang mana pada kali ini beliau ini sedikit mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait penanganan anak-anak yang bandel yang ada di Jawa Barat. Karena kita ketahui bersama bagaimana upaya daripada Kang Deddy Mulyadi menangani anak-anak yang bandel ini dikirim ke barak militer, dididik kepribadiannya dan sebagainya. Dan Ibu Yeni Wahid, saya menduga rupanya Ibu Yeni Wahid ini hanya melihat daripada konten-konten yang Kang Deddy Mulyadi tampilkan di media sosial, ya. Berani mengkritisi, tidak terjun langsung ke lapangan melihat bagaimana barak militer sebenarnya, ya. Dan di sini terkait kritikan Ibu Yeni Wahid ini, rupanya Ibu Yeni Wahid menekankan harus melibatkan para psikolog profesional, ya. Tadi kita garis bawahi bersama bahwasannya Ibu Yeni Wahid ini menekankan harus melibatkan psikolog profesional untuk menangani anak-anak yang dikirim ke barak militer ini, karena menurut Ibu Yeni Wahid guru BP ini tidak bisa dijadikan rujukan, ya, untuk menganalisis bagaimana permasalahan-permasalahan anak-anak yang dikirim ke barak militer yang dicap bandel menurut Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dan
Daripada itu, Ibu Yeni Wahid ini menyarankan agar Bapak Gubernur atau Kang Deddy Mulyadi bisa melibatkan para psikolog profesional agar bisa menganalisis bagaimana permasalahan sebetulnya yang dialami oleh anak-anak yang dikirim ke barak militer tersebut. Namun di sini juga saya menemukan suatu artikel yang mana di sini berkaitan dengan obrolan Kang Deddy Mulyadi dengan salah satu psikologi yang menangani anak-anak yang bandel di barak militer. Jadi menurut saya Ibu Yeni Wahid ini tidak terjun langsung ke lapangan melihat bagaimana kondisi ataupun situasi terkait anak-anak yang berada di barak militer. Kita telah ketahui bersama ya, yang sering menonton daripada konten-konten Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini mengirim ke anak-anak ke barak militer ini bukan hanya dididik kepribadiannya saja, tetapi banyak hal yang diberikan di barak militer tersebut, bahkan ilmu keagamaan, ilmu di sekolah, itu semua diberikan kepada anak-anak yang dididik di barak militer ya. Dan di sini kita baca bersama ya. Kita baca bersama bagaimana dialog antara Kang Deddy Mulyadi dengan psikolog yang menangani anak-anak yang bandel yang dididik di barak militer ya. Kepada Gubernur Jawa Barat, psikolog ungkap, ini psikolog ya, perubahan menakjubkan siswa di barak militer. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini sudah tepat ya, bahwasanya di barak militer ini melibatkan psikolog-psikolog yang profesional gitu ya. Deddy Mulyadi, masih ada yang enggak dijemput gitu ya. Kita baca bersama. Saat bertemu psikolog klinis yang menangani siswa di barak militer ya, ketika Ibu Yeni Wahid meminta agar Bapak Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi meminta agar melibatkan psikolog profesional, ternyata hal tersebut sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Rupanya Ibu Yeni Wahid ini, saya menduga bahwa saja Ibu Yeni Wahid ini hanya membaca ataupun melihat konten-kontennya saja, tidak terjun ke lapangan melihat bagaimana kondisi terkait penanganan anak-anak yang ada di barak militer tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanyakan perkembangan anak-anak yang menjalani pendidikan karakter. Dari apa yang Ibu lihat melewati masa 14 hari dan terakhir di Hari Kebangkitan Nasional, apa yang dilihat oleh Ibu terhadap perkembangan anak-anak itu? Tanya daripada Kang Deddy Mulyadi kepada salah satu psikolog yang menangani anak-anak di barak militer tersebut. Salah satu psikolog menjelaskan ada perubahan perilaku yang signifikan ya. Ini ungkap daripada salah satu psikolog gitu ya. Ada perubahan yang signifikan. Signifikan menurut saya, waktu asesmen awal susah diatur. Awal-awal itu, jadi kata psikolog itu awal-awal memang susah diatur katanya ya. Asesmen awal susah diatur ya. Asesmen awal susah diatur kata Kang Deddy. Psikolog menuturkan anak-anak tersebut sulit diatur. Setelah di akhir mereka jauh lebih kooperatif ya. Lebih mudah diatur, enggak terlalu ribet. Kalau waktu di awal kita psikolog menuturkan anak-anak tersebut sulit diatur. Setelah di akhir-akhir mereka jauh lebih kooperatif, lebih mudah diatur, enggak terlalu ribet. Kalau waktu di awal kita ngasih asesmen awal, effortnya besar banget. Ini waktu awal-awal, jadi ya gak kebayang ya, waktu awal-awal memang anak-anak dikirim gitu, mungkin mereka ketakutan dan sebagainya. Tetapi setelah akhir daripada pembinaan di barak militer, mereka lebih kooperatif. Ini menunjukkan bahwasannya ada perubahan yang signifikan terhadap anak-anak yang dikirim ke barak militer. Mendengar hasil penilaian para psikolog, Gubernur Jawa Barat menilai orang tua berlaku tidak tegas dan tidak bisa memberikan ruang yang nyaman bagi anak-anak. Lingkungannya sudah bising dan bisa menjadi sarang kriminal. Sekolahnya bukan lagi tempat yang nyaman lanjutnya. Itu kata Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi terserah aja ngapain mereka, nggak ada yang
mengarahkan, harusnya diarahkan, ada ketegasan, ada aturannya. Itu tutur daripada Kang Deddy Mulyadi ya. Buktinya masih ada yang enggak dijemput Bu, sehingga saya katakan bahwa aktivitas itu memberi manfaat ya. Ya jadi rupanya Ibu Yeni Wahid ini, saya menduga bahwasannya Ibu Yeni Wahid ini hanya melihat dan hanya membaca, tidak terjun langsung ke lapangan, tidak melihat bagaimana kondisi sebetulnya di barak militer ketika banyak masyarakat mendukung penuh atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini terkait barak militer. Rupanya para elit politik yang belakangan kemarin pun muncul ya, salah satu anggota dewan mantan pelawak dari fraksi PDIP bernama Denny Cagur pun ikut mengkritisi bahwasannya barak militer ini katanya perlu dikaji ulang, perlu dievaluasi karena menurut Denny Cagur ini dia memikirkan bagaimana kondisi anak kedepannya karena di barak militer ini tidak ada kurikulum pendidikan, kata si Denny Cagur ini. Dan rupanya hal-hal tersebut diberikan di barak militer meskipun mereka tidak belajar di sekolah, tapi belajarnya pindah di tempat barak militer. Nah, jadi begitu ya, kebanyakan para pengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini tidak bisa terjun ke lapangan, tidak bisa melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya. Mereka hanya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang ada di media-media sosial. Dan rupanya kali ini juga muncul kritik daripada Ibu Yeni Wahid, anak daripada mantan Presiden Republik Indonesia, yang juga mengkritisi kebijakan Kang Deddy terkait barak militer, dan dia menekankan bahwasanya harus melibatkan psikolog profesional. Padahal di dalam barak militer ini juga banyak para psikolog yang membersamai anak-anak di barak militer tersebut. Baik sahabat-sahabat, kita dukung bersama, kita kawal bersama bagaimana kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini memang sangat luar biasa, sangat bermanfaat ya. Gerak langkahnya memang sudah tepat, tinggal kitanya saja kawal bersama, karena kita lihat bersama juga tidak sedikit orang-orang yang menginginkan Kang Deddy Mulyadi ini atau penjagalan terhadap Kang Deddy Mulyadi ini semakin masif dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Bagaimana tanggapan sahabat-sahabat terkait video tersebut, terkait kritikan daripada mantan Presiden Republik Indonesia? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.